وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalah. Para jemaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Meraih Keberkahan Ramadan karya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah taala. Masih di pembahasan bagaimana mentadabburi Al-Qur'an yang telah kita bahas. Cara pertama untuk mentadabburi Al-Qur'an yaitu cara melalui kapasitas keilmuan, yaitu orang yang dia meyakini dan mengetahui dan meyakini akan pentingnya tadabbur Al-Qur'an dan kedudukannya. Kemudian yang kedua yaitu beberapa cara secara praktek. Kita telah membahas dari cara yang kedua ini beberapa poin. Yang pertama, melazimi adab-adab membaca Al-Quran seperti ikhlas, bersuci, bersiwak, isti'adzah, memilih tempat yang layak. Kemudian juga ketika mentadabburi Al-Quran, hati tidak disibukkan oleh hal-hal lain. Singkirkan faktor-faktor yang menghalangi fokus dalam memahami ayat yang sedang dibaca. Bersihkan diri dari dosa, maksiat, kesombongan dan lainnya. Maka kita mulai dari yang ketiga sekarang, yaitu tartil ketika membaca Al-Quran. Tartil ketika membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Membaca Al-Quran secara tartil yakni membacanya dengan perlahan serta sesuai makhraj dan tajwidnya, yang mana ini sangat membantu dalam mentadabburi ayat-ayat yang sedang dibaca, yaitu membacanya dengan standar perlahan. Itu lebih membantu untuk mentadabburi, mentafakuri, merenungi ayat-ayat yang sedang dibaca dibandingkan dia baca cepat-cepat. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, li an aqra'a suratan urattiluha ahabba ilayya min an aqra'al qur'ana kullahu. Sungguh saya membaca satu surat dengan tartil lebih aku sukai daripada aku membaca Al-Quran seluruhnya dengan cepat. Membaca Al-Quran seluruhnya dengan cepat. Beliau lebih menyukai membaca satu surat dengan tartil. Itu dengan tartil, dengan perlahan, dengan ayat tadabbur masuk ke hati, dibandingkan membaca satu Al-Quran seluruhnya dengan cepat tanpa dimasukkan ke hati. Imam Mujahid rahimahullah pernah ditanya tentang dua orang yang sedang sholat. Ya, jadi Imam Mujahid, Al-Imam Mujahid rahimahullah, beliau pernah ditanya tentang dua orang yang sedang sholat. Salah satunya membaca surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran sekaligus dalam sholatnya. Adapun yang lainnya hanya membaca surat Al-Baqarah saja. Satunya lagi hanya membaca surat Al-Baqarah saja. Padahal jadi lama berdiri dari keduanya, rukuknya, sujudnya itu sama, durasi sama. Jadi yang pertama baca Al-Baqarah dan Ali Imran, tapi cepat. Yang kedua baca Al-Baqarah, tartil, dan durasi sama. Karena yang A ini yang cepat bacanya, sampai dua surat itu berhasil dia baca dalam satu salat. Maka kata Imam Mujahid, orang yang hanya membaca surat Al-Baqarah itu lebih utama.
Yang membaca surat Al-Baqarah itu lebih utama. Apa yang membuatnya lebih utama? Padahal dari segi kuantitasnya kalah jauh harusnya dengan yang pertama, yaitu yang baca Ali Imran juga. Tetapi ibrahnya di sini adalah apa? Tadabburnya, bukan banyak-banyakannya. Ya, pendalamannya itu lebih. Mayoritas ulama rahimahumullah menganjurkan untuk tartil dalam membaca Al-Quran supaya pembacanya dapat mentadabburi dan memahami makna-maknanya. Ummul Mukminin, istri Nabi, Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u bis-surati fayurattiluha hatta takuna atwala minha. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat tertentu, kemudian beliau membacanya dengan tartil sampai surat tersebut itu seolah menjadi lebih panjang. Seolah-olah menjadi lebih panjang daripada sewajarnya. Saking beliau itu mentadaburi dan melambatkan bacanya. Nah, ini menunjukkan karakter cara bacanya Nabi SAW itu pendalaman juga, tartil. Tapi itu poin ketiga, maka kita ingat, bacalah Al-Quran dengan tartil semampunya kita. Maka itu lebih afdal bagi orang yang sedang belajar dibandingkan dia harus baca cepat-cepat yang belum tentu juga benar bacaannya. Maka sebagai tartil dan tadabburi bacaan tersebut. Cara keempat, agar bisa tadabbur Al-Quran, mengulang ayat-ayat tertentu sampai bisa benar-benar mentadabburinya. Mengulang ayat-ayat tertentu sampai bisa benar-benar mentadabburi, merenungkan, merefleksikan di kehidupan dirinya. Ya, diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi SAW pernah menunaikan salat semalaman hanya membaca satu ayat Al-Quran. Subhanallah, salat semalaman. Dan beliau kan kalau qiyamul lail panjang, durasinya panjang, sampai dihikayatkan pernah kakinya sampai bengkak. Karena apa? Karena panjangnya beliau berdiri. Ya, dan dihikayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah menunaikan salat semalaman hanya membaca satu ayat Al-Quran yang beliau ulang-ulang. Ya, hadis riwayat At-Tirmidzi dan disahihkan oleh atau disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Nah, lihat di sini Nabi SAW menunaikan salat semalaman dengan hanya membaca satu ayat Al-Quran, berarti takror, diulang-ulang ayat tersebut oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bolehnya mengulang ayat dalam salat, boleh. Hanya ini dalam salat sunnah. Adapun ketika salat fardu, kalau misalnya mengulang ayat tersebut dikhawatirkan akan mengganggu atau membuat jemaah itu tidak berkenan atau karena diperlama dan semisalnya, maka tidak sepantasnya mengulang-ulang ayat. Maka ulanglah ayat untuk tadabbur, silahkan di sholat-sholat sunnah, karena itu nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Adapun kalau untuk sholat fardu berjamaah, maka yang afdal adalah tidak mengulang-ulang ayat. Diriwayatkan dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW pernah mengerjakan salat dengan membaca satu ayat dan mengulang-ulangnya sampai pagi. Ini riwayat Abu Dzar. Ini menjadikan bahwasanya bukan hanya sekali dua beliau tuh mengulang ayat di salat sunnahnya atau di salat apapun salat sunnah. Karena kata Abu Dzar Al-Ghifari, beliau mengerjakan salat dengan membaca satu ayat dan mengulang-ulang sampai pagi, berarti salat malam. Ini kata Abu Dzar. Dan ayat yang beliau ulang-ulang yaitu in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Yang mana jika engkau menyiksa mereka, maka sebenarnya mereka adalah para hambamu. Jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, maha bijaksana. Ini diulang-ulang sampai pagi. Ayat ini enggak panjang. Ayatnya enggak panjang. Mungkin jangan dikira bahwa yang diulangnya ayat yang panjang sehingga lama.
Ternyata ayatnya ini cuman in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ini surat Al-Maidah ayat 118. Kalimat yang biasa maksudnya tidak terlalu panjang. Hanya satu baris, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Diulang-ulang sampai pagi. Ya. Kenapa diulang? Ada sisi tadabbur, pendalaman di sini. Ya. Kemudian sahabat Qatadah bin An-Nu'man radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwa dahulu di zaman Nabi SAW pernah ada seseorang yang salat di waktu sahur dengan hanya membaca qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Ya. Jadi dia baca itu kalau dia salat malam di waktu sahur seperti yang terakhir, dia hanya membaca qul huwallahu ahad. Semua habis Al-Fatihah dia baca qul huwallahu ahad lagi. Dia baca lagi qul huwallahu ahad lagi. Dan tidak menambah ayat atau surat lainnya di rakaat lainnya, itu aja. Lalu hal itu diceritakan kepada Rasulullah SAW karena para sahabat merasakan janggal, ini orang kok bacanya itu doang, padahal dia punya hafalan surat lain, tapi kok baca qul huwallahu ahad doang. Maka beliau pun bersabda, walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh surat itu benar-benar sebanding sepertiga dengan Al-Quran, yaitu keutamaannya, maknanya. Nah di sini coba kalau misalnya waktu senggang kita kan hafal surat-surat pendek seperti ini, bacalah sekali-kali, bacalah atau sering-sering baca gitu di waktu senggang. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dalam salah satu riwayat, walaupun riwayat ini sebagian ulama mendhaifkannya, tapi sebagian ulama menghasankannya, yaitu membaca 10 kali berturut-turut qul huwallahu ahad, itu akan Allah Ta'ala hadiahkan rumah di surga. Nah, ini lebih mudah lagi sebenarnya. 10 kali berturut-turut baca qul huwallahu ahad. Ya. Dahulu sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu pernah sampai pagi mengulang-ulang ayat Al-Jathiyah ayat 21. Am hasibal ladzina ijtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang beriman dan yang mengerjakan kebaikan? Itu sama dalam kehidupan dan kematian mereka. Apakah itu akan kami perlakukan sama gitu? Alangkah buruknya penilaian mereka itu. Jadi Tamim Ad-Dari, beliau sampai pagi dalam sholat tahajudnya mengulang-ulang ayat berikut di dalam sholatnya. Ya, ini menunjukkan bahwa saya mengulang ayat, membaca ulang itu menjadi faktor mampunya kita untuk tadabbur, dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga para salafus saleh. Tapi mereka melakukan itu di bacaan-bacaan private mereka, bukan di bacaan publik seperti saat jadi imam di sholat fardu berjamaah. Maka itu tidak dilakukan dengan mengulang-ulang. Ya, karena ada beberapa faktor yang tadi kita sebutkan. Kelima dari cara untuk mentadabburi Al-Quran, yaitu ada interaksi bersama Al-Quran serta menampakkan kesedihan dan rasa membekas tatkala membacanya. Selama itu tidak riya, ya. Jadi ada interaksi bersama Al-Quran, ada interaksi, ada keinginan untuk berkomunikasi dengan apa yang ada di Al-Quran ini gitu. Serta menampakkan kesedihan dan rasa terbekaskan dengan apa yang ada di Al-Quran ini ketika membacanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a," dan mereka tunduk menangis dan bertambah khusyuknya mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahsanin nasi sautan bil Qur'anil ladzi idza sami'tumuhu yaqra'u hasibtumuhu yakhshallah." Penting banget ini. Ini hadis riwayat Ibnu Majah dan Ad-Darimi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ini nanti ada kasih tahu, Anda baca mana ya. Tapi ada pertanyaan di sini. Suara yang terbaik dalam membaca Al-Quran itu suara siapa? Ya, kita hanya mengatakan, oh Syekh Sudes, oh Syekh ini, oh Ustaz Fulan, oh Qari ini dan seterusnya. Itu paling bagus tuh suara itu. Tapi bagi Rasulullah enggak gitu. Inna min ahsanin nasi sautan bil Quran. Sesungguhnya orang yang suaranya terbaik di dalam membaca Al-Quran itu siapa? Alladzi idza sami'tumuhu yaqra
hasibtumuhu yakhsyallah. Itu orang yang apabila kalian mendengarkan bacaan Al-Quran dia, maka kalian dihinggapi rasa takut pada Allah Azza wa Jalla. Atau di sini ya, hasibtumuhu yakhsyallah, ini terjemahan dari Ustaz Yazid, ana kurang setuju ya. Hasibtumuhu yakhsyallah artinya ketika kalian mendengar orang ini baca Quran, kalian menganggap orang ini takut sama Allah. Kalian menganggap orang ini takut sama Allah. Ini sebaik-baik apa yang kalian dengar dari suara manusia dalam baca Al-Quran. Ya. Jika mendengar dia baca, antum tahu, antum merasa dia ini orang yang takut sama Allah. Dan itu adalah perasaan yang Allah Ta'ala berikan pada orang-orang yang mendengarnya sebagai efek dari aura rasa takut sama Allah Azza wa Jalla. Nah, coba bacaan-bacaan yang misal melengking, kencang, sampai kayak pengen membuat orang nangis misalnya. Tapi orang-orang itu walaupun merasa sedih, itu mereka hanya terinfluence dengan getaran nada. Karena getaran nada itu memang bisa membangkitkan emosi, bisa. Ya, cengkok, liuk-liuk dalam bersuara itu bisa mengubah mood atau emosi. Ya bisa lah. Namanya suara kan yang bisa mengubah. Tetapi ada perbedaan ya kawan, antara suara yang mengubah suasana secara frekuensi suaranya, secara getarannya, tapi ada hal yang tidak disentuh, tidak bisa disentuh oleh ini, yaitu apa? Kita tahu ini orang takut sama Allah dengan suara itu, dengan bacaan itu. Nah, ini beda. Gimana? Gini misalnya, antum ada orang nih nonton misalnya film India, dia nangis, tapi dia tahu dengan nangisnya itu, ini tuh fake, ini tuh acting gitu loh. Gimana, paham gak? Tapi nangis karena apa? Ta'athur di sini berefeknya scenery atau plot atau kisah yang ada di film ini itu membekas di hati, gitu loh. Atau tayangan-tayangan pokoknya yang menyedihkan gitu, membekas di hati. Tapi ini hanyalah kesedihan yang memang secara psikis mau nggak mau terefekkan gitu loh. Atau dia memang mau aja dia mau aja membuka dirinya untuk terinfluence dengan scenery ini, makanya sampai nangis, sampai keluar air mata. Padahal dia tahu ini bohong. Ya. Dari secara saintifik hal ini tuh bisa dijelaskan gitu loh. Tapi ada yang secara saintifik itu nggak bisa dijelaskan. Yaitu ketika kita tuh secara naluri kemanusiawian kita dan kehambaan kita pada Allah, kita tahu fulan baca ini karena takut sama Allah. Fulan nangis ini benar-benar dia emang nangis, emang sedih, gitu, misalnya gitu. Misal kita melihat ada orang ya, dia terus curhat kepayahan, nangis gitu. Kita tahu secara tidak bisa dikatakan secara saintifik karena ini sudah naluri manusiawi secara dalam gitu, tahu ini orang lagi kesulitan, ini orang lagi ini nangisnya beneran ini gitu. Nah seperti ini nih susah dibuktikan secara saintifik. Cukuplah naluri manusia itu sudah mengatakannya bahwasanya ini orang benar, ini orang enggak benar, ini. Iya. Ya kalau misalnya di jalan aja lah, di jalanan. Ya misalnya ada orang mukanya itu muka preman, terus tatoan dan seterusnya. Terus dia kemudian ngomel-ngomel. Kita tahu ngomel dia pasti karena kefasikan. Bukan karena kebenaran. Udah enggak usah kita jelaskan secara saintifik lagi karena ini sudah semua orang juga paham. Nah, jadi ada hal-hal yang ada sisi magnetik yang enggak bisa dijabarkan secara saintifik. Qalbu seseorang itu ngerti, imam ini bacanya ini bukan sebatas dia karena hafalan, tapi emang ini orang ini punya ilmu. Ya gitu. Imam ini memang punya banyak hafalan, tapi dia tuh enggak ngerti gitu apa yang dia baca, misalnya gitu dari antara imam. Maka ta'athur dan ngenaknya di hati kita itu ada perbedaan gitu. Ada perbedaan.
Ya, orang yang baca, ada qari yang baca standar aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ya gitu kan. Kemudian baca surat apa misalnya? Amma yatasaalun. Pokoknya imam ini kok dia atau qari atau imam ini yang baca, dia sederhana nadanya, tapi kok kena di hati saya. Padahal saya juga nggak ngerti apa yang dia baca. Kalau tahu itu Al-Quran, tapi maknanya saya nggak tahu. Ini menunjukkan ya kawan sekalian, orang ketika punya ilmu bukan hanya tajwid bagus, tajwid ilmu baca Quran bagus, tapi dia punya ilmu tentang dalamnya dalam Al-Quran ini gitu. Itu antum dengerin, bukan audio, langsung antum dengerin, seolah-olah antum tuh paham makna dari ayat itu, padahal antum nggak tahu. Bahkan antum nggak tahu dibaca surat yang mana, nggak tahu. Tapi dengan getaran hatinya itu berefek pada apa? Suaranya. Itulah yang namanya keberkahan di situ. Keberkahan. Beda antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Sama seperti antara yang punya ilmu tajwid dengan yang nggak punya ilmu tajwid, itu tetap beda cara bacanya. Kalau misalnya antum pun yang sering anak kiaskan begini, antum datang ke Indomaret, terus antum bilang pas masuk tuh, Assalamualaikum, ya, bukan Assalamualaikum, Waalaikum. Orang mungkin, orang Indonesia. Tapi coba antum pakai makhraj yang benar, masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung Pak Haji nih kayaknya Pak Ustadz nih kan gitu. Langsung dari lafal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti wallahi pasti beda. Bukan hanya Indomaret, Alfamidi, semuanya. Kemana-mana, antum kemana-mana. Antum mana ketok di sini. Hatta antum kurir paket. Antum ketok Assalamualaikum paket. Orang Arab nih kayak ini. Pasti orang ngira, ini beda nih. Ini orang punya ilmu nih. Pas antum ternyata antum kurir JNT. Orang pasti bingung. Kurir JNT kok assalamnya aja udah beda getarannya. Ya. Cara ustadz misalnya, ustadz manapun, ketika salam beda sama orang-orang biasa. Misalnya tukang cendol. Antum bilang Assalamualaikum. Tukang cendol bilang, bukan menjelekkan profesi, bukan. Kata tukang cendol, Waalaikumsalam, gitu. Nah itu kayak orang-orang awam biasa, Waalaikumsalam. Tapi ketika antum nanya ke Ustaz, Assalamualaikum. Ustaz bilang, Waalaikumsalam. Beda ini. Beda. Kenapa? Ada getaran ilmu di situ. Makhrajnya benar, gitu loh. Padahal Ustaz yang jawab ini Waalaikumsalam. Itu enggak sedang, maksudnya itu kebiasaan saja, enggak pakai hati mungkin. Apalagi kalau pakai hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai hati gitu loh, memaknainya dengan baik. Itu kerasa banget getarannya. Apalagi baca Al-Quran. Walaupun bacanya cuma Qul huwallahu ahad, bukan cuma menjelekkan atau merendahkan, bukan. Qul huwallahu ahad, katakanlah dia adalah Allah yang Maha Esa. Kalimat sederhana, hanya 4 atau 5 kata yang mana dengan bacaan itu, kalau misalnya tadabburi orang baca Qul huwallahu ahad, itu mencakup banyak sekali dari makna tauhid dan refleksinya. Banyak sekali hal. Hanyalah dia Allah yang Maha Esa. Segala semesta alam itu makhluknya, dari satu ayat ini itu bisa kita tadabburi untuk segala tema tentang semesta ini, subhanallah. Ya, maka beda cara bacanya, beda. Maka hatinya beda juga. Maka kata Nabi SAW di sini, sesungguhnya orang yang suaranya terbaik di dalam membaca Al-Quran adalah orang yang apabila kalian mendengarkan bacaannya, maka kalian dihinggapi rasa takut, maka kalian menganggap orang ini takut pada Allah Subhanahu wa taala ketika membacanya. Dan orang yang pura-pura takut pada Allah ketika membacanya, maka ini yang disebut oleh para ulama sebagai khusyu'un nifaq, yaitu kekhusyuan kemunafikan. Enggak boleh seperti itu. Ya, qori-qori menampakkan kayak teriri hatinya ketika membaca, padahal itu acting. Nauzubillah min dzalik, ini kemunafikan atau ini riya minimal. Enggak boleh seperti ini.
ya batal amalannya, dapat dosa besar dia, naudzubillah min dzalik. Apalagi ini atas nama Al-Qur'an. Maka orang kalau baca Al-Qur'an, maka dia boleh mengajak orang terinfluence dengan Al-Quran, tapi tujuannya untuk mengagungkan Al-Quran, bukan untuk mengagungkan dirinya, bukan untuk orang memuji suaranya atau memuji nada-nadanya, bukan. Tapi supaya orang mereka dekat dengan Al-Quran, merasakan nikmatnya Al-Quran, gitu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi SAW pernah bersabda kepadaku, Iqra' alayyal Qur'an, bacakanlah Al-Quran kepada saya. Abdullah bin Mas'ud menjawab, ya Rasul. Jadi Nabi SAW bersabda, bilang kepada Abdullah bin Mas'ud, Iqra' alayyal Qur'an, wahai Abdullah bin Mas'ud, bacakan buat saya Al-Quran. Kemudian Ibn Mas'ud menjawab, ya Rasulullah, apakah saya membacakan Al-Quran kepada engkau, sedangkan Al-Quran aja itu diturunkan kepada engkau, gitu loh. Artinya, ya Rasulullah, masa saya bacain? Kan Al-Quran itu kan turun kepada engkau. Saya cuma hamba biasa. Masa saya yang bacain? Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku senang mendengarkan Al-Quran dari selainku, kata Nabi SAW. Lalu Abdullah bin Mas'ud pun membacakan kepada Rasulullah SAW dari surat An-Nisa awal, ya ayuhan nasu taqu rabbakum, ya sampai terusnya sampai ayat 41 ayat dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud kepada Rasulullah SAW. Jadi Abdullah bin Mas'ud duduk sambil bacain surat An-Nisa sampai ayat 41. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi atau rasul dari setiap umat, dan kami mendatangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi atas mereka semua. Ini An-Nisa 41. Kemudian Nabi SAW tiba-tiba berkata kepadaku, kuf, cukup. Lalu Abdullah bin Mas'ud kemudian menengok ke Rasulullah, ternyata beliau kedua matanya sudah menangis. Di sini ada pelajaran. Rasulullah saja beliau itu bilang, aku senang mendengarkan Al-Quran dari selainku. Artinya ada suatu amal ibadah yang Rasulullah suka, dan juga kita mesti suka juga, yaitu minta diperdengarkan oleh orang bacaan Al-Qurannya. Lalu dia tadaburi bacaan tersebut, bacaan temannya tersebut. Dan itu boleh. Oke, kita boleh misalnya minta sama Ustadz Fawaz atau ya Ustadz yang lain, atau mungkin dari ikhwan lain yang antum kira bacaan itu bagus, bacaannya membuat antum tuh makin takut sama Allah. Antum tahu bacaan dia mungkin takut sama Allah Ta'ala juga ketika membacanya. Antum minta, akhi tolong bacakan anak surat apapun terserah antum. Itu Nabi SAW melakukan itu. Maka orang yang diminta seperti itu baca Al-Quran, walaupun surat-surat pendek, misalnya di juz amma, misalnya dia baca surat At-Tin atau Iqra dan seterusnya dibaca. Nah, dengerin. Itu ada nggak zaman sekarang seperti ini, kawan? Kalau penuntut ilmu pesantren mungkin ada, tapi di kita ini hal ini agak susah gitu loh, agak susah karena kita juga mau nyuruh minta teman baca Quran, takutnya dia tersinggung. Lo nyuruh gue baca Quran, tahu gue jelek bacaannya, belagu lo gitu lah. Akhirnya berantem. Ya karena apa? Karena tersinggung, ngira nantangin gitu loh. Padahal pengen tadabbur. Atau antum minta dibaca, Ustaz tolong bacakan ana Ustaz Al-Quran, apapun itu terserah Ustaz. Ya akhirnya Ustaznya bacain Al-Baqarah Ali Imran 4 jam. Ya si ikhwan ini mau nyetop, udah Ustaz nggak enak. Akhirnya 4 jam tuh bersama. Nangis gak kira-kira? Nangis. Nangis karena kelamaan. Ya, Nabi SAW aja sampai nangis. Apa artinya di sini? Beliau mentadabburi bacaan sahabatnya Abdullah bin Mas'ud. Padahal ini bacaan sahabat. Al-Quran turun ke siapa? Turun ke Rasulullah. Turunnya ke Rasulullah nih Al-Quran ini. Beliau minta sahabatnya bacain, beliau nangis gitu loh. Subhanallah, berarti sampai level Rasul aja yang Al-Quran diturunkan padanya itu punya porsi tadabbur gitu loh, dan minta pada sahabatnya untuk apa? Bacain buat dia. Nah kita juga bisa begitu, kita juga punya porsi buat tadabbur, harusnya begitu ya. Kemudian juga berdasarkan riwayat bahwa ada beberapa sahabat yang menangis ketika membaca Al-Quran. Di antaranya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika membaca surat Yusuf ketika sedang sholat subuh.
maka mengalirlah air matanya beliau. Juga menangisnya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika membaca Al-Quran. Demikian pula Abu Bakar As-Siddiq dan masih banyak lagi para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang menangis ketika membaca Al-Quran. Ada sebuah hadis yang sering dibawakan para ulama, di antaranya Imam Nawawi, namun pada sanadnya terdapat kelemahan. Hadis ini lemah. Fa idza qara'tumuhu fabku fa illam tabku fatabakau. Apabila kalian membaca Al-Qur'an maka menangislah. Jika kalian tidak mampu menangis maka berusahalah untuk menangis. Tapi ini hadis dhaif. Ini hadis dhaif. Perintah untuk berusaha menangis hadisnya dhaif. Hanya saja secara contoh praktek, iya, para salaf banyak yang menangis ketika membaca Al-Qur'an. Tapi nangisnya ini nangis yang betul-betul tulus, bukan nangis dibuat-buat karena ada sesuatu yang diinginkan dari dunia. Itu enggak boleh, itu riya. Ya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan tentang bapaknya, itu Abu Bakar. Ia berkata, Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah laki-laki yang sering menangis. Lihat, Abu Bakar radhiyallahu anhu laki-laki yang sering menangis. Ia tidak kuasa untuk menahan air matanya ketika membaca Al-Qur'an. Karena lembut hati Abu Bakar itu. Makanya kata sebagian dari ulama, ini kata Imam Al-Muzani, tidaklah Abu Bakar itu melampaui semua dari kalangan sahabat dari segi ketinggian derajat, bukan melampaui dari banyaknya salat, banyaknya puasa, bukan dari situ. Tapi dari apa yang ada di hatinya Abu Bakar itu. Ya. Dan juga hal-hal lain. Di hatinya Abu Bakar itu betul-betul kelembutan yang Masya Allah. Makanya lebih tinggi derajatnya yang tidak terdapat pada umumnya kaum muslimin. Abdullah bin Shaddad bin Al-Had radhiyallahu menceritakan, aku pernah mendengar bacaan Umar radhiyallahu anhu ketika salat subuh yang membaca surat Yusuf. Lalu aku mendengar suara isakan tangisnya padahal aku berada di saf paling belakang dan enggak pakai speaker. Kedengeran suara tangisan Umar bin Al-Khattab ketika membaca surat Yusuf, terutama di ayat 86. Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ini perkataan Nabi Yakub. Yang mana Nabi Yakub itu kehilangan anaknya, itu Nabi Yusuf alaihissalam yang sangat dia cintai. Dan berhari-hari itu berbulan-bulan, bertahun-tahun bahkan beliau menangisi kehilangan anaknya yang beliau tahu anak itu ada, tapi nggak bisa ketemu, paling ini anak yang paling beliau cintai. Itulah manusia, kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala takdirkan kehilangan yang paling dicintainya untuk sementara. Untuk sementara kehilangan yang paling dicintainya demi kebaikan ke depannya insyaallah. Nah, maka sampai apa? Matanya Nabi Yakub itu sampai buta, ikhwan. Itu. Jadi secara psikologis itu tertekan juga dengan kerinduan. Secara fisik terefekkan dengan kerinduan itu. Sampai sering nangis, sering keluar mata, sampai buta. Sampai enggak bisa ngelihat. Kapan bisa ngelihatnya? Nanti ketika diberikan pakaian Nabi Yusuf, kemudian dideketin dan dioleskan ke wajahnya, habis itu bisa ngeliat lagi. Lihat, kadang-kadang orang tua itu bisa terefekkan fisiknya gara-gara kecewa atau rindu sama anak. Yang obatnya itu bukan obat medis lagi, bukan, tapi obatnya dipertemukan sama anaknya. Nah, bisa begitu. Walaupun seorang bapak, Nabi Yakub seorang bapak, bahkan seorang nabi gitu loh. Karena manusia beliau seperti kita juga dari segi manusianya. Maka itulah hati manusia yang kadang-kadang fisik itu terefekkan dengan apa yang ada di hati dan tersembuhkan ketika hatinya disembuhkan. Subhanallah. Nah, maka kata Allah Azza wa Jalla menghikayatkan perkataan Nabi Yakub, qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Hanya kepada Allah aku adukan susah dan sedih susah dan bathi, yaitu kesusahan. Bath itu kan aslinya curah. Makanya ada namanya bath mubashir, yaitu live streaming. Kalau bahasa Arabnya bath mubashir, live streaming, yaitu penyebaran yang langsung live gitu. Bath. Orang sedih itu kayaknya kan biasanya pengen membuncahkan sesuatu. Tapi kata beliau, kata Nabi Yakub, cuman kepada Allah
saya akan adukan komplain saya, adukan susah dan huzni, kesedihan saya hanya kepada Allah. Itu nangis Umar membaca ini karena beliau berta'atsur atau terefekkan padanya kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan Nabi Yakub. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui wahai anak-anakku sekalian. Nah, ini orang berilmu. Kadang Allah Ta'ala berikan ilham atau bagi para nabi wahyu yang tidak diketahui oleh, yang tidak dirasakan derajat itu pada orang-orang yang pada umumnya sekalipun. Orang-orang awam itu enggak ngerasain hal itu. Dan orang-orang berilmu mengetahui hal tersebut yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Ya. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, disunnahkan juga bagi setiap pembaca Al-Quran untuk memanjatkan doa dan meminta pertolongan kepada Allah, juga bertasbih baik di dalam solat maupun di luar solat, ya, terutama solat sunnah. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, suatu malam aku pernah mengerjakan solat bersama Nabi SAW. Beliau membukanya dengan membaca surat Al-Baqarah, solat malam, baca surat Al-Baqarah. Maka dalam hati aku berkata, beliau akan ruku pada ayat 100. Kayak di ayat 100 beliau bakal Allahu Akbar ruku nih. Namun ayat 100 beliau lanjutin bacaannya 101. Maka dalam hati aku berkata, beliau akan sholat 2 rakaat dengan membaca surat Al-Baqarah penuh. Jadi dibagi 2 nanti bakalnya. Al-Baqarah dibagi 2, setengahnya di ayat rakaat pertama, setengahnya di rakaat kedua. Namun ternyata beliau terus melanjutkan bacaannya, terus saja sampai setengah Al-Baqarah dilanjutin lagi. Maka dalam hati aku berkata, beliau akan ruku setelah membaca surat Al-Baqarah. Habis surat Al-Baqarah selesai 286 ayat, beliau akan ruku nih kayaknya. Tapi habis selesai Al-Baqarah, beliau lanjutin apa? Lanjutin surat berikutnya, An-Nisa, lalu membaca Ali Imran sampai selesai. Itu membacanya juga dengan pelan. Itu berapa jam kira-kira? Masya Allah, dalam satu rakaat. Apabila beliau melewati ayat tasbih, maka beliau bertasbih. Jika beliau melewati ayat permohonan, maka beliau memohon. Dan jika beliau melewati ayat ta'awudz, minta perlindungan, maka beliau pun berta'awudz, minta perlindungan. Ini di sholat sunnah kayak gitu, terutama qiyamul lail. Ya, misalnya ada ayat, kita baca ayat Sabbihisma rabbikal a'la. Ini kan ayat tasbih. Maka yang baca ini tasbih subhanallah, subhanallah bihamdi. Itu boleh dalam salat sunnah, terutama qiyamul lail. Itu contohnya Nabi. Tapi kalau di salat fardu itu tidak ada contohnya. Di salat fardu lanjut aja, enggak usah ditambah-tambahin dengan bacaan-bacaan dari kita, jangan. Ya, apalagi itu memperlama dan akan terfitnah nanti jemaahnya, mereka akan kesel, ya. Juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari sahabat Auf bin Malik Al-Asja'i radhiyallahu anhu, ia mengatakan, aku pernah salat di suatu malam bersama Rasulullah SAW. Beliau membaca surat Al-Baqarah. Tidaklah beliau melewati ayat-ayat rahmat, melainkan beliau berhenti dan memanjatkan permohonan. Dan tidaklah beliau melewati ayat-ayat adab, melainkan beliau berhenti dan memohon perlindungan. Ini di salat sunnah, di salat malam. Adapun di salat fardu, maka tidak dilakukan seperti itu. Apabila seorang benar-benar mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, niscaya ia akan mendapatkan banyak faedah bagi hati dan jiwanya, sehingga menjadi bekal dalam ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Jadi tadabburi Al-Quran supaya kita itu ada petunjuk dari Allah, kita dapat hal-hal yang berharga dari Al-Quran dan hal-hal yang bermanfaat buat kejiwaan kita, ya, apalagi zaman seperti sekarang ini. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah membaca ayat berikut di surah An-Nahl ayat 90, kata Allah Azza wa Jalla, innallaha ya'mur bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah Ta'ala menyuruh kalian untuk berbuat adil dan berbuat kebaikan, memberi bantuan kepada kerabat. Allah melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, permusuhan dilarang. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pengajaran. Kemudian beliau, yaitu Al-Hasan Al-Basri, mengatakan, sesungguhnya di satu ayat ini Allah Ta'ala telah rangkumkan untuk kalian segala kebaikan dan segala keburukan.
Demi Allah, tidaklah Allah tinggalkan sedikit pun keadilan dan kebajikan dari ketaatan kepada Allah, melainkan Allah kumpulkan semua itu. Allah juga tidak tinggalkan sedikit pun perbuatan keji, kemungkaran, permusuhan, dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua itu ada dalam Al-Qur'an dari petunjuk dan larangan. Taib, kita cukup insyaallah sampai sini bismillah taala, karena ana juga harus ada yang ana kerjakan segera. Tadi kita sampai sini, dan pada Jumat besok insyaallah kita akan bahas tentang masalah mengamalkan Al-Qur'an insyaallah taala. Jadi judulnya mengamalkan Al-Qur'an untuk Jumat besok insyaallah taala. Dan mungkin Sabtunya mudah-mudahan kalau memang Ramadan, mudah-mudahan Allah taala sampaikan usia kita pada Ramadan dan seterusnya di atas ketaatan. Dan semoga Allah taala mudahkan Ramadan kali ini untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah taala hamparkan rezeki yang lebih berkah kepada ana dan juga antum di bulan Ramadan ini, sehingga semua dari kita bisa berbuat ihsan dan berbuat baik kepada diri kita dan juga keluarga serta orang-orang yang membutuhkan. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.